Bicara tentang Sumarno. Ada dua orang laki-laki mau memotong pohon di sekitar tempat Sumarno jatuh. Mereka sedang mengobrol. Tiba-tiba, laki-laki yang jalan duluan melihat tubuh Sumarno yang tergeletak. Tampak Sumarno tidak bergerak. Mereka lalu periksa keadaan Sumarno, dan ternyata Sumarno masih bernafas, masih hidup. Mereka pun mencari bantuan. Singkat cerita, Sumarno telah dibawa ke rumah sakit di ruang IGD. Tubuhnya dibaringkan di berangkar, masih dalam keadaan nggak sadar. Tampak seorang dokter memeriksa Sumarno. Dokter membuka mata Sumarno, kemudian memeriksa denyut nadinya. Dokter bicara, Pak, bisa dengar suara saya?" Tidak ada reaksi dari Sumarno. Sementara itu, di depan IGD, orang yang menemukan Sumarno sedang bicara sama suster dan polisi. Polisi mencatat informasi berdasarkan orang yang menemukan Sumarno bahwa korban tidak ada identitas. Polisi pun akan menyisir TKP dan membuat informasi orang hilang. Sesaat kemudian, dokter yang memeriksa Sumarno keluar. Dokter bicara dengan polisi. "Saya sudah periksa pasiennya. Kondisinya kurang baik, Pak. Kesadarannya sangat rendah. Dan kami segera akan memasukkan ke ruang ICU. Jadi, sementara Sumarno masuk ke ruang ICU, menunggu dia siuman atau modal, mungkin Ikatan Cinta akan membahas cerita seputar Catherine. Oh ya, hari ini Mama Sarah ulang tahun. Ulang tahun keberapa ya? Yuk disimak aja. Elsa dan Nino mau berangkat ke Praja 5 menghadiri ulang tahun Mama Sarah. Elsa melihat Nino sudah menyiapkan kado. Elsa merasa senang. Ternyata Nino sudah peduli sama Mama Sarah. Mereka pun lalu ke Praja 5. Di ruang tunggu Praja 5, tampak ada Mama Sarah, Papa Surya, Aldebaran, Andin, Elsa, dan Nino. Sedangkan Mama Rosa dan Rena sengaja menunggu di mobil tidak jauh dari kantor polisi Praja 5. Supaya Rena nggak tahu kalau Mama Sarah sebenarnya lagi menjadi tahanan di Praja 5. Di ruang tunggu Praja 5, tampak suasana haru. Andin memberikan kue buatannya ke Mama Sarah. Pak Surya memberikan bingkai foto buatan Rena. Tiba-tiba Nino pergi meninggalkan ruangan. Ternyata Nino menyamperin Rena yang lagi bersama Mama Rosa di mobilnya. Nino berdiri di samping mobil. Mama Rosa tentu saja heran. Nino menjelaskan kalau dia mau kasih kado ke Rena karena sebagai permintaan maafnya. Mama Rosa tidak keberatan. Lalu Nino bicara dengan Rena yang berada di dalam mobil. Nino lalu membuka hadiahnya. Ternyata ikat rambut. Rena pun tampak senang. Nino lalu memasang ikat rambut hadiahnya. Sedangkan ikat rambut Rena yang lama dia kantongin. Nino lalu balik lagi ke tempat acara ulang tahun Mama Sarah dan bilang kalau dia barusan habis dari toilet. Acara ulang tahun pun selesai. Mereka lalu pamit pulang. Tapi Pak Surya belakangan karena dia masih ingin bicara sama Mama Sarah. Andin dan Aldebaran pun keluar duluan. Pak Surya bicara berdua sama Mama Sarah. Mereka duduk berhadapan. "Kamu lihat, Ma, semua menyayangin Mama. Terutama Andin. Dia semalam capek-capek bikin kue buat kamu. Andin juga siapin kado. Dan Rena bikin bingkai foto untuk kamu." Mata Mama Sarah berkaca-kaca. Pak Surya melanjutkan ucapannya. "Sementara Mama suruh Papa menyembunyikan pelaku pembunuhan yang sebenarnya.
Apa Mama tega? Apa Mama sejahat itu? Dengar, Ma. Papa nggak akan bilang ke Al dan Andin soal Elsa, karena percuma. Pengakuan Papa bisa disanggah sama Mama. Tapi Papa nggak akan diam saja, Ma. Papa akan bantu Al dan Andin mencari kebenaran ini. Mama Sarah terhenyak. Pak Surya berdiri lalu pamit dan pergi dari sana. Tinggallah Mama Sarah menangis dengan sedih. Sementara itu, di mobil, Andin minta maaf ke Mama Rosa kalau sudah menunggu lama. Sedangkan Reina langsung menanyain ke Andin soal kadonya untuk Mama Sarah. Apakah sudah dikasih ke Mama Sarah? Andin lalu menjawab pertanyaan Reina sambil mengelus kepala Reina. Andin pun tersadar. Loh, Reina, ikat rambutnya beda. Reina tersenyum. Itu mah, tadi Om Baik kesini terus kasih ke aku ikat rambut ini. Katanya Om Baik minta maaf karena udah ajak aku pergi dari sekolah. Jadi Om Baik kasih hadiah buat aku. Andin jadi teringat kejadian di dalam Praja 5 saat Nino pergi ke ruang tunggu dan muncul bilang dari toilet. Andin pun jadi gusar. Dia bicara ke Aldebaran. Ternyata Mas Nino ketemu Reina, bukan ke toilet. Aldebaran tampak tidak suka. Mau apa lagi sih Nino? Andin memerhatikan Reina. Terus ikat rambut yang lama kemana? Reina tampak bingung. Di mana ya? Sambil Reina mencari-cari di sekitarnya, Mama Rosa juga bantu. Cari apa jatuh di sini tadi? Nggak ada. Andin dan Aldebaran saling melirik, merasa ada yang janggal. Saat itu Pak Surya datang. Mereka pun jadi teralihkan perhatiannya dari persoalan tadi. Sekian, terima kasih.